Ya tuh kalau ke daerah-daerah antum itu, Masya Allah tuh Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Beberapa diantaranya tertarik ikut menanamkan modal di bisnis Adiansyah. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi KP batubara di Tanah Bumbu bersama Adiansyah dan Yusuf Mansur. Catat ya, bersama Adiansyah dan Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kemarin kan kita bahas tentang Adiansyah ya, di mana dia itu seorang sindikat batubara. Itu menurut kata data ya, walaupun faktanya sih emang ada gitu. Kalau itu ada direktur hukumnya. Nah, ini teman-teman ada komentar menarik dari salah satu komentator saya yang emang rajin komentar ya. Di sini ada Enzo Himawan. Kata data ungkap Jam'an Adiansyah bersama-sama ke lokasi KP Tanah Bumbu. Kalau tidak salah, Jam'an sendiri juga pernah cerita sekian kali harus naik pesawat ke Tanah Bumbu Kalsel ketika selama pamer naik pesawat 1000 kali per tahun. Oke teman-teman, ini menarik kan teman-teman. Ini kayak puzzle yang emang jadi kebuka ya oleh kita, bahwasanya ada satu kejadian di mana mungkin apa ya, memori seseorang itu ketika ngomong spontan itu bisa tiba-tiba itu mengucapkan sesuatu yang memang di masa lalu pernah dilakukan gitu. Seperti yang dilakukan Pak Jaman ini ya. Pak Jaman ini kan bercerita bahwasanya dia naik pesawat bla. Nah, biar lebih jelas ya teman-teman, nanti ada poin-poin di sini ya. Sebelum lihat videonya, tapi saya akan jelaskan di sini. Ada data dari Direktori Mahkamah Agung ya. Di sini ada tentang Pak Adiansyah. Adiansyah ini ya, seorang menurut kata data sindikat sebenarnya bukan sindikat batubara sih, sindikat penipuan besar itu ya. Di sini saya kasih tahu ya, ini Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Jadi di sini ada putusannya, pokoknya PN Jakarta Selatan. Seperti yang dilakukan Pak Jaini itu di PN Jakarta Selatan. Kalau Pak Jaini butuh data itu ya sebenarnya mudah, tinggal ke PN Jakarta Selatan ya. Di sini saya akan jelaskan bahwasanya terdakwa, saya akan potong ya, saya langsung ke masalahnya. Terdakwa nama Adiansyah bin Iwansyah. Walaupun sebenarnya saya punya data alamat ini, cuma ini nanti saya blur, mohon maaf karena saya menghormati putusan MA ya, walaupun ini udah publik sifatnya. Adiansyah bin Iwansyah, tempat lahir Martapura ya, tanggal lahir bla bla bla. Di sini adalah alamat yang jelas, di sini alamatnya Martapura ya, Kabupaten Banjarmasin kalau nggak salah ya. Pokoknya di sini Kalimantan Selatan. Pendidikan bla gitu ya. Nah di sini Kalimantan Selatan itu di sini pun sebenarnya menjelaskan dari kasus yang sebelumnya itu bahwasanya ada hubungannya dengan batubara. Oke, sebelum kita ngebahas tentang kasus batubaranya, kita lihat dulu video Pak Jaman tentang Tanah Bumbu. Mungkin ini menjadi memorial Pak Jaman yang tidak terlupakan. Jadi ketika dia spontan mengucapkan naik pesawat, itu tiba-tiba dia mengucapkan Tanah Bumbu. Itu dalam bahasa psikologi itu memang ada ingatan yang memang spontan itu selalu diucapkan kalau misalkan ada sesuatu yang membekas gitu. Misalkan saya naik pesawat ke Makassar, misalkan pada saat itu ada kejadian gitu ya, kejadiannya misalkan bertemu dengan seseorang yang memang misalkan ketemu dengan mantan atau apa, untuk misalkan ketemu dengan pacar CLBK, atau misalkan ketemu dengan bos yang galak misalkan, itu mungkin jadi memorial tersendiri. Nah kalau misalkan perjalanan biasa jarang diingat kan. Nah mungkin karena ini memorinya membekas, ada sesuatu yang memang membekas dalam Pak Jaman, jadi bisa spontan diucapkan gitu. Walaupun saya nggak tahu ya, apa ya, terus terang jujur saya nggak tahu Tanah Bumbu itu bandaranya apa gitu. Oke, tapi nggak masalah, yang jelas
Kita langsung lihat videonya dulu ya teman-teman. Check it out. Pesawat kecil, saya sholawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja, itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh, Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu diantaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur gitu. Dan benar terjadi. Zaman dulu apa saya jadi ustadz yang sering dipanggil ceramah sana sini? Tidak. Saya pedagang seperti orang-orang, saya pekerja seperti orang-orang, tapi memang saya ngajar. Akhirnya kemudian saya mulailah jadi ustadz, dipanggil Surabaya, mulai naik pesawat, tak, Masya Allah. Oke ya teman-teman, jadi gratisnya selalu diingat ya. Ya mungkin dibayarkan sama Adiansa pada saat itu ya. Ini berdasarkan data yang kita dapatkan di kata data ya. Oke, kita baca dulu di kata data. Ini akan menjadi puzzle ya teman-teman, bahwasanya ada nggak sih hubungannya ini. Yang pertama, tadi yang diucapkan bahwasanya dulu, nah dia kan dulu nih. Nah kalau kita lihat kasusnya itu kan di 2008-2009 kan, kasus dengan Hupus, kasus dengan teman-teman investor dari Jamaah Darussalam. Nah teman-teman di sini kan ada cerita ya. Salah satu investor dihubungi, kata data bercerita bahwasanya di sini tulisannya ya, bercerita ia sempat menyambangi sejumlah penanam modal dari luar negeri. Beberapa diantaranya tertarik ikut menanamkan modal di bisnis Adiansa. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi KP batubara di Tanah Bumbu bersama Adiansa dan Yusuf Mansur. Catat ya, bersama Adiansa dan Yusuf Mansur. Jika Yusuf Mansur naik bisnis kelas sama Adiansa karena dibayar sama Adiansa, ya karena ya Adiansa berpikir itu prospeknya bagus, jadi wajar kalau misalkan ngasih tiket bisnis ya. Ada kaitannya nggak sih? Mungkin ya ada, karena Yusuf Mansur ke Tanah Bumbu pengajian saya nggak tahu, saya nggak nyari-nyari datanya, kurang jelas ya ada atau enggaknya. Tapi yang jelas di sini di kata data bahwasanya Yusuf Mansur ke Tanah Bumbu itu bersama Adiansa dan para investor di sini ya tulisannya. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke hal yang terpenting di sini. Saya akan masuk ke Adiansa sebagai sindikat di sini ya. Adiansa di sini diputus pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwasanya di sini menyatakan terdakwa Adiansa bin Iwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378. Kalian tahu ya, 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kami menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiansa bin Iwansyah dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oke. Jadi teman-teman, intinya ini saya ngambil yang dari putusan yang masih sama sih sebenarnya, putusannya itu sama kasusnya di sini di Adiansa bin Iwansyah ya. Cuma ada lagi direktori yang berhubungan dengan kasus ini, di mana si terdakwanya di sini ini adalah ya mungkin rekan Adiansa ya. Di sini ada
namanya Gyadi Gurbada, orang Padang di sini mah. Saya mohon maaf, saya nggak ngomong daerahnya ya, cuma di sini tulisannya kayak gitu. Nah di sini teman-teman menarik ini, kalau kita bicara tentang penipuannya, sebenarnya ini sih sebenarnya sederhana. Penipuannya masih ya kelas yang ecek-ecek sebenarnya. Cuma ya mungkin pada saat itu teknologi nggak terlalu berkembang, jadi wajar ya kalau misalkan mudah ya kayak ditipu gitu orang-orang ya. Karena nggak ngerti mungkin ya data yang asli dan yang palsu mana, karena kurang pengecekan karena waktu itu masih kurang online. Di sini sebenarnya ada mengenai tentang Adiansa ya, Adiansa untuk membicarakan masalah penjualan batubara. Jadi di sini ada fakta yang fiktif sebenarnya, di mana di sini ada tulisan akta pendirian PT Adibara Nusantara nomor 9 tanggal 13 Januari 1998. Saudara Dadang Rukyat memasukkan kopi akta pendirian PT, kopi akta pendirian PT Adibara Nusantara tersebut ke dalam mesin scan merek Canon pada komputer merek Compaq. Nah, Compaq ini apa ya? Ya dari XP ya. Kemudian melakukan perubahan edit sesuai dengan konsep yang dibuat saudara Adiansa. Yaitu mengganti nama direktur utama PT Adibara Nusantara asli dari nama Ending menjadi nama Adiansa. Setelah itu dicetak dan hasilnya diserahkan kepada saudara Adiansa. Nah, teman-teman cuma di-scan, fotokopian di-scan terus. Setelah itu diganti namanya. Ya ini kemungkinan besar pakai Photoshop ya. Itu yang standarnya lah. Terus diserahkan kepada Adiansa. Akta pendirian CV Rahmat Iktib dengan cara merubah data sesuai dengan kopi dan konsep yang diberikan saudara Adiansa. Di antaranya nama Ridi dirubah menjadi H. Saiful yang ditulis menjabat sebagai direktur. Oke, itu ada saya tahu. Dan nama notaris Dwi Hartanto SH diganti menjadi notaris Heni Rupianti SH dengan maksud untuk meyakinkan PT Humpus bahwa saudara Adiansa PT Adibara Nusantara seolah-olah benar memiliki kuasa pertambangan KP di Kalimantan Selatan. Oke, konsepnya sederhana, penipuannya sebenarnya sederhana, tapi jumlahnya itu puluhan miliar, teman-teman. Jadi kalau lihat dari kasus ini ya, saya ngambil sedikit aja ya. Kalau lihat dari kasus ini, di sana kasusnya sekitar 52 miliar kalau misalkan dilihat dari sini ya, dilihat dari kasus ini ya angkanya sekitar segitu kalau nggak salah. Saya nggak mau baca terlalu rinci karena ini sebagai acuan aja ya teman-teman, sebagai acuan aja. Jadi di sini kalau misalkan nyumbang Yusuf Mansur 1 miliar itu mudah, apalagi dia punya tujuan untuk nipu lagi. Saya katakan ini karena ini prosesnya sedang berjalan ya, untuk nipu lagi misalkan ya, untuk nipu jamaah Darussalam, untuk misalkan bersama menggandeng Yusuf Mansur yang pada saat itu lagi ya mungkin namanya lagi naik daun gitu ya, otomatis 1M murah karena dia punya masih 50 miliar lebih, lagi pula dia punya kasus bukan cuma dengan PT Humpus. Sebagai catatan teman-teman ya, untuk kelas teman-teman jamaah Darussalam itu, mohon maaf ya, untuk kelas teman-teman jamaah Darussalam itu yang campuran, maksudnya dalam kelas ekonomi campuran atau dalam kelas politik campuran, ada ya, saya nggak tahu, mungkin ada kelas politik nasional atau enggak, saya nggak tahu, atau kelas ekonomi menengah, saya nggak tahu. Yang jelas ekonomi di sana campuran itu Adiansa mau nipu, jelas. Sekalian harus pahami bahwasanya PT Humpus itu salah satu pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra. Ya siapa tahu kalau misalkan kita orang lama ya mungkin ada yang kenal bagaimana sikap Pak Tommy gimana ya. Tapi dia mau tetap nipu gitu. Bayangin aja PT Humpus itu yang di dalamnya ada Tommy Soeharto yang ya kita tahu lah gitu kekuatan politiknya seperti apa.
Dia pun ditipu sama, ini terbukti ya, ini ada direktorat, ini ada MA-nya ya, ada direktori hukumnya, jadi jelas-jelas di sana ditipu. Itu kelas Tommy, apalagi kelas masyarakat jamaah Darussalam, bayangin aja. Jadi kalian harus pikir-pikir bahwasanya wah ini mah kelasnya emang sindikat. Itu harus berpikir ke sana, karena nggak mungkin lah orang biasa itu berani nipu, ya mohon maaf ya, kelas politikus seperti Tommy yang kelasnya nasional gitu. Saya rasa pikir 2 kali gitu. Oke, di sini jelas ya, saya akan jelaskan di sini letak ininya, letak KP-nya. PT Humpus bermaksud untuk membeli batu bara PT Adibara Nusantara, yang mana batu bara tersebut berasal dari KP CV Rahman yang memiliki perjanjian fiktif sesuai kuasa pertambangan eksploitasi bla 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 tertanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Nah, Tanah Bumbu ini diucap ya. Dan KP pengangkutan dan penjualan nomor bla 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 tertanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa ngambil puzzle sedikit ya tentang ini. Bahwasanya ini menarik kan? Ini menarik kan, bahwasanya ini kalau misalkan kita bicara tentang mafianya itu terus bertahan sampai 2012, masih ada kasus dengan Yusuf Mansur, yaitu ya dengan bank. Terus Yusuf Mansur juga sampai membawa Adiansyah ke, pada saat itu kan 2009 ya, ini kasusnya dari 2008 loh. Dari 2008 kasusnya dari 2008, 2009 itu bersama Yusuf Mansur bersama Adiansyah ke, menurut informasi ya, bersama Adiansyah ke Masjid Darussalam mengenalkan bagaimana si orang ini dari 2008 itu udah bermasalah. Mungkin harusnya Yusuf Mansur itu dia bermasalah dengan PT Humpus, Yusuf Mansur mungkin harusnya tahu ya. Karena saya rasa dengan kasus Humpus itu pada saat itu, kalau misalkan berkasus dengan Tommy, biasanya beritanya rame. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ya walau alam, yang jelas kalau misalkan catatannya, kalau misalkan Yusuf Mansur terbukti menerima 1 miliar dari Adiansyah cash misalkan ya, berarti itu hasil kejahatan. Karena di sini ada, kalau itu hasil kejahatan, berarti Yusuf Mansur menerima uang itu uang hasil kejahatan. Berarti uang itu adalah uang pencucian uang. Nah, pertanyaannya adalah uang itu dikembalikan atau tidak ke pemerintah. Kalau itu tidak dikembalikan, berarti secara hukum itu kan uang itu uang hasil kejahatan. Jadi uang itu ya pencucian uang gitu, golongannya. Kalau misalkan itu nggak dikembalikan pada pemerintah, Yusuf Mansur berarti melakukan tindakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu secara persisnya di mana, karena ya itu dikembali ke jurusita sebenarnya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.